Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan selamanya. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang perubahan sosial dan budaya. Terlebih khusus, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apakah kalian tadi memperhatikan awal video ini? Adakah perubahannya? Dalam hal apa perubahannya? Bagus, yaitu dalam hal pertanian. Dari mencangkul dengan menggunakan tenaga manusia, kemudian menggunakan tenaga hewan, dan kemudian menggunakan mesin. Baiklah, kita mulai mempelajari perubahan sosial budaya itu. Sebelumnya perhatikan yang ini. Indonesia mengalami perubahan secara kebangsaan. Dimulai hidup dijajah oleh bangsa lain, khususnya oleh bangsa Belanda dan Jepang, dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, Indonesia berhasil melepaskan belenggu penjajahannya. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mencapai kemerdekaannya. Sejak itulah bangsa Indonesia mulai membangun negeri ini secara terus-menerus sampai sekarang. Itulah contoh perubahan di bangsa Indonesia. Apakah kalian bisa merasakan akan adanya perubahan dalam diri kalian? Sebagai misal dalam bidang pendidikan. Bagaimana dengan yang ada di sekitar lingkungan kalian perubahannya? Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal, seperti cara berpikir, berperilaku, bertindak, perubahan alat-alat, seperti alat transportasi, alat komunikasi, alat pertanian, dan lain-lain. Itu bagian dari perubahan sosial budaya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Jadi perubahan itu terjadi di lingkungan suatu masyarakat yang mempengaruhi atau mengakibatkan berubah juga sikap dan pola pikir manusia yang ada di masyarakat tersebut. Sebagai contoh, jika di daerah kalian belum ada jalan yang lebar dan bagus buat kendaraan, paling alat transportasinya sepeda atau motor. Yang paling digunakan adalah paling jalan kaki. Tapi setelah ada jalan yang lebar dan bagus, alat transportasi jadi mobil seperti angkot. Perubahan terjadi, walau jarak dekat tidak mau untuk jalan kaki, pasti milih naik angkot. Perubahan itu bisa terjadi dari yang bersifat tradisional menjadi yang bersifat modern. Maka dikenallah modernisasi. Apa sih yang dimaksud dengan modernisasi? Silakan kalian perhatikan. Apa itu globalisasi? Ya, globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Bisa diartikan, globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dengan globalisasi, dunia seperti dalam genggaman tangan. Jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Sebagai misal, kita bisa berkomunikasi dengan teman. Saudara yang jarak sangat jauh dari kita
kita bisa menonton secara langsung sebuah pertunjukan padahal tempatnya berbeda benua. Harus diingat, globalisasi itu membawa dampak yang baik atau positif, dan dampak yang negatif atau kurang baik. Bisa kalian memberikan contohnya? Bagus. Bagaimana kita menyikapi dampak globalisasi yang kurang baik itu? Tolong dijawab ya. Baiklah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu. Di antara bentuk perubahan sosial budaya itu adalah ada 3 bagian. Dilihat dari waktunya, ternyata ada 2, yaitu revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, sama ada 2, yaitu berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Dilihat dari perencanaannya, sama juga ada 2, yaitu yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan sosial revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dan mampu merubah semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Revolusi yang sangat terkenal yaitu revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri ini merubah kegiatan masyarakat yang tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Revolusi industri ini membawa perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Di samping itu, revolusi industri ini menyebar ke seluruh hampir bagian benua Eropa, Jepang, dan Amerika. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Antara lain sebagai berikut. Proses mekanisasi dalam industri, perdagangan makin berkembang, transportasi semakin lancar, berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial, terutama antara pengusaha atau pemilik modal dengan buruh. Itulah bentuk perubahan sosial revolusi atau yang berlangsung secara cepat. Dan inilah contoh perubahan dari hasil revolusi industri. Tolong kalian perhatikan. Berikutnya yaitu perubahan sosial evolusi. Perubahan sosial evolusi atau perubahan yang lambat merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu relatif lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan ini biasanya terjadi pada masyarakat tradisional. Sebagai contoh, perubahan sosial budaya yang berubah dari masyarakat yang senang berburu dan meramu menjadi masyarakat yang senang melakukan kegiatan pertanian. Perubahan evolusi ini biasanya terjadi akibat usaha-usaha masyarakat pada saat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta pada keadaan-keadaan baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Itulah perubahan sosial evolusi, perubahan yang berlangsung sangat lambat. Berikutnya yaitu bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Pertama, yaitu bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Maksudnya, yaitu bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan hanya diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan dan tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Sebagai contohnya, bentuk rambut, perubahan model baju, perubahan model desain rumah, perubahan kesenian, misalnya dalam gerakan tari, perubahan sifat manusia,
dan masih banyak lagi contoh yang lain. Itu adalah perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Berikutnya yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Maksudnya yaitu bentuk perubahan sosial yang membawa perubahan sangat besar dan berpengaruh terhadap seni-seni kehidupan dalam suatu masyarakat. Misalnya perubahan dalam bidang industrialisasi. Perubahan yang tadinya dari daerah pertanian menjadi lahan industri. Ini berpengaruh pada pola hidup, jumlah penduduk, urbanisasi, dan lapangan pekerjaan. Dan ini juga berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, keamanan, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Contoh yang lainnya, perubahan kepala negara atau bentuk pemerintahan. Perubahan transportasi, perubahan jual beli, sekarang sudah serba online. Dan masih banyak lagi contoh perubahan-perubahan yang berpengaruhnya besar. Berikutnya yaitu bentuk perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Yang pertama yaitu perubahan yang direncanakan. Maksudnya yaitu perubahan yang benar-benar diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan adanya perubahan. Misalnya adalah perbaikan atau pembangunan jalan. Siapa ini yang merencanakan? Biasanya adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contoh lainnya yaitu penggunaan telepon kabel menjadi telepon genggam atau HP. Penggunaan buku elektronik untuk di bidang pendidikan. Perubahan penggunaan bahan bakar minyak, yaitu minyak tanah menjadi gas. Perubahan dihilangkannya ujian nasional. Penggunaan media online, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya, atau yang terakhir, yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Maksudnya adalah bentuk perubahan sosial yang terjadi di luar jangkauan pengawasan atau kemampuan manusia atau kemampuan masyarakat. Hal yang nyata yaitu adalah seperti bencana alam. Ini di luar perencanaan manusia. Emang ada yang merencanakan bakal terjadi bencana alam? Tidak ada, ya. Dari bencana alam ini banyak perubahan, terutama bencana alam yang besar, seperti misalnya gunung meletus, gempa bumi, banjir, pandemi sebuah penyakit seperti zaman sekarang, yaitu COVID-19. Hal ini membawa dampak terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Apakah kalian merasakan dampaknya dari COVID-19 terhadap bidang pendidikan? Itulah materi tentang perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apakah kalian merasakan adanya perubahan sosial, baik dalam diri kalian atau lingkungan sekitar kalian? Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan telah mensubscribe dan like video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.